Aku hamil duluan mungkin ya. Ini anak sampai gede pun jangan dikasih tahu. Belum dihajarnya tuh bener yang kayak kepala tuh ngejenggut atau sumpah pas aku diseret dari kamar ke kamar mandi pun diseret. Nangis teh karena bukan berarti aku hamil sendiri, gak ada suami atau bapaknya, gak ada, bukan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teh Mai, hostnya Kamar Bu Broto. Hari ini saya kedatangan narasumber nih yang mau bercerita tentang masa remajanya dan masa hidupnya, yang pasti seru banget deh. Kita kenalan yuk. Hai Teh, dengan siapa? Halo, nama saya Putri. Oke. Iya, aku di sini mau nyerita tentang hidup aku ya, tapi dari waktu masih remaja kali ya. Oke, jadi lika-likunya banyak banget lah ya. Banyak banget pokoknya. Dari awal sampai nanti ya, aku ceritain dari pertama sekolah. Pokoknya poin pesan-pesannya pasti ini daging banget lah ya. Iya, pokoknya. Sebelum cerita, saya mau nyapa dulu nih dulu semua yang di rumah yang sudah mengklik video ini. Saya berterima kasih. Terus yang sudah subscribe, like, komen, serta share-share. Saya doakan semoga dulu semua di rumah mendapatkan kebahagiaan, diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezeki. Amin. Dan sebelum kita mulai, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kamar Bu Broto. Ngamar yuk. Hari ini kita mau membahas tentang televisi. Ngamar yuk. Nah, Teh, ayo kita mulai yuk. Iya. Boleh deh Teh, apa sih yang mau diceritain? Jadi gini ya, aku mau cerita dari zaman aku masih sekolah sampai akhirnya aku kecelakaan, bukan kecelakaan ya, tapi lebih ke aku hamil duluan mungkin ya, gitu. Terus sampai akhirnya ya punya anak dan sekolahnya jadi apa? Jadi terputus lah gitu. Diceritain dari awal. Jadi gini ya, nama saya Putri, tadi udah kenalan kan ya. Dulu aku mau cerita dari awal pas pertama sekolah SMA ya, kelas 2 itu umur 15 tahun aku masih sekolah seperti biasa teh. Terus aku tiba-tiba kenalan lah sama cowok ya, yang itu yang jadi bapaknya anak ya, bapaknya anak aku. Satu sekolah? Enggak satu sekolah, jadi beda 4 tahunan, 3 atau 4 tahunan. Jadi pas aku kelas 2 dia tuh udah keluar SMA, udah nggak sekolah sih sebenarnya. Nah, cuman memang si rumahnya masih daerah-daerah deket rumah lah, ya masih satu daerah. Aku sekolah di salah satu sekolah di Bandung ya, Bandung Timur jelasnya, tapi nggak akan disebutin juga sekolah di mana. Ya itu kelas 2 aku intinya pacaran lah ya, pacaran masih masa-masa anak sekolah teh kayak gitu. Terus udah gitu aku berapa bulanan dia sering ke rumah, tapi karena orang tua aku kan kayak lebih apa ya, mungkin nggak mau anaknya keganggu sekolah, jadi nggak mau pacaran dulu karena emang ibu sama bapak tuh lebih keras dari awal gitu. Jadi ngedidik aku tuh aku nggak boleh pacaran dulu, kalau sekolah ya sekolah gitu. Tapi kan karena mungkin ya masa-masanya aku masih labil teh, masih yang pengen main karena dikekang ujung-ujungnya, jadi aku kayak ngebangkang ya, mungkin jatuhnya lebih ngebangkang kayak gitu. Akhirnya aku singkat lagi cerita ini ya, pacaran, dianya main ke rumah tapi sama bapak sering dibentak gitu, sering diusir si cowok itu kayak gitu, sering diusir. Terus mungkin dia juga sakit hati ya gitu, karena dia mungkin emang ya sukalah sama aku gitu ya, pengen gimana. Suatu saat akhirnya intinya mah aku hamil teh.
hamil sama dia ya. Itu Hmm. umur masih 15. Hmm. Aku hamil sama dia, tapi aku belum berani ngomong sama orang tua. Oke. Jadi aku tetap masih sekolah. Dari masih sebulan 2 bulan tuh aku masih sekolah, masih seperti biasa aja. Itu mau semesteran 2, naik ke semester 2, kelas 2 semester 2. Berarti Masih 15 tahun. enggak, maksudnya pas berani bilangnya? Berani bilangnya itu pas udah 3 bulan. 3 bulan kandungan. Oke. Akhirnya akunya juga bingung, terus dianya juga tetap dia pengen tanggung jawab sebenarnya. Keluarganya dia juga, dia tuh bilang dulu sama keluarganya, akhirnya keluarganya dia mah terima. Dan pas waktu saat itu keluarganya dia tuh mau ada itikat baik untuk ya udah yuk tanggung jawab, mau nikahin gitu kayaknya ya. Ke rumah lah, rumah aku. Tapi karena mungkin keluarga aku pasti yang namanya keluarga cewek ya teh, pasti nggak mana ada sih yang terima anaknya ibaratnya masih sekolah, tiba-tiba jeleduk aja jeleduknya misalnya hamil gitu kan ya. Akhirnya keluarga aku kaget. Jadi maksudnya orang tua tuh taunya ketika Keluarganya dia datang. datang. Jadi, Aku nggak tapi berani, nggak- nggak berani teh aku untuk ngomong duluan karena aku tahu keluarga aku kayak gimana, apalagi bapak gitu ya. Karena aku tuh takut banget sama bapak. Bapak tuh keras. Jadi kalau bapak tuh ya kita harus ikut gitu. Gitu. Berapa bersaudara tuh teh? 2. Dua. Teteh Teteh aku paling gede. Oh. Iya. Ya harusnya contoh ya. Iya, harusnya sih ya Iya, mungkin. iya. Cuman ya karena labil, masih dulu kan masih labil ya, masih seneng main. Nah udah gitu akhirnya aku ketahuan sama keluarganya dia datang ke rumah dan akhirnya ya semua keluarga tahu. Aku teh di situ udah bingung ya mau gimana. Aku masih sekolah juga. Tapi untuk besoknya masih sekolah, aku masih biasa. Keluarga aku sempat yang musuhin dulu nggak nanya ke aku. Berapa Besoknya, lama? 2 harian lah. Dari situ nanya, intinya kamu bener kayak gini ini katanya. Terus dites lagi sama keluarga aku, tapi kan hasilnya memang positif teh, karena memang ya udah 3 bulan dong ya, udah kayak udah ada janin tuh udah agak gerak-gerak. Akhirnya udah 3 bulan di situ, keluarganya dia datang lagi ke rumah, mau ngasih ibaratnya pertanggungjawaban sama dianya. Tapi dari situ aku malah sama keluarga aku nggak boleh ketemu sama dia, sama bapaknya, nggak boleh ketemu. Jadi kayak ya udah sih di cut aja gitu, hubungan kita tuh di cut gitu, karena keluarga aku nggak terima intinya. Tapi keluarga dia baik, mau nikahin, mau tanggung jawab lah gitu. Dianya keluarga kitanya tetap nggak mau, sampai tetap bersikeras bilang ke keluarganya dia kalau anaknya tuh pengen sekolah, masih mau sekolah. Jadi intinya dari situ mungkin keluarga dia juga jadinya udahlah pasrah ya, udah mau gimana gitu. Akhirnya kita dipisah. Dan aku tetap masih sekolah sampai 5 bulan teh. Ya, karena kan bajunya dikeluarin, terus dipakai hijab juga. Nah ini maaf teh, kalau normal ya, ini kalau normal gitu, pasti ada trimester nih, gitu yang ngerasain mual atau apa. Nah, kebenarannya ya, yang aku rasain selama aku ngidamnya atau apa, itu tuh nggak kayak orang yang biasa. Jadi ya biasa aja, nggak tahu mungkin karena akunya mikirnya mungkin nggak dirasa ya teh. Ada dipaksa nggak ya, dirasa gitu, ada karena sih kayak mual, terus kayak misalkan ngidam pengen apa gitu, pengen makan apa gitu. Ada beberapa waktu kayak gitu, tapi nggak yang UO atau apa, enggak. Jadi semua tuh nggak ada yang curiga lah ya? Nggak ada yang curiga, masih ya jalan aja biasa. Terus di sekolah juga, cuman di sekolah aku ada beberapa ke temen yang deket banget. Aku sempet bilang curhat sama sahabat lah, itu sahabat deket banget gitu ya. Dan akhirnya aku sampai sekolah diantar jemput sama, kalau nggak sama bapak, sama adiknya bapak. Karena takut dia nyamperin teh, karena pokoknya nggak boleh. Pas saat itu aku nggak boleh sama sekali ketemu. Harus bener-bener diprotek banget lah gitu ya. Udah gitu akhirnya 5 bulan semesteran beres, dan akhirnya mau nggak mau kan aku udah periksa juga ke bidan kayak gitu, dan memang udah nggak bisa digugurin. Ya udah sempet. Nah dari situ sempet pas sebelum keluarga tahu, sebelum kejadian kemarin itu, saya sempet mau ngugurin. Sempet mau atau sudah?
mau, tapi udah kayak coba-coba ibaratnya yang obat-obat yang ya kan namanya juga anak masih 15 ya teh ya, yang kata temen ibaratnya makan nanas lah, inilah itu. Ternyata kan kayak makan buah nanas, nanasnya nanas mateng mah ya kan, ya gitulah pokoknya. Tapi ya jadi ngerujak ya temennya. Ngerujak teh. Iya gitu, pokoknya sampai kayak yang minum Sprite tuh berapa botol, yang ada kan kembung ya nggak sih? Itu mah pokoknya zaman-zaman dulu ya ngasih taunya segala macem gitu ya. Akhirnya keluarga juga udah bingung ya mau gimana, pas dibawa ke bidan bilang, sayang kalau mau digugurin, ini kandungan udah gede, udah hampir 4 bulan, pas 4 bulan. Kayaknya udah, kata bidan, jangan sayang, biarin katanya. Aku ini loh, sama bidan dikasih masukan ya teh, maksudnya dianya mungkin kasihan, itu nggak apa-apa katanya teteh, kalau mau lahirin aja. Baik ya, baik banget bidannya, karena kebetulan temennya tante aku ya agak deket lah gitu. Gak apa-apa teteh, nanti katanya kalau udah lahiran mau sekolah lagi. Jadi aku disemangatin seperti gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah malu. Toh banyak lah zaman sekarang yang kejadiannya kayak gini gitu. Nah dari situ mungkin aku ada motivasi sedikit ya. Jadi agak semangat juga gitu ya udah. Dan akhirnya sepakatlah semua keluarga pas udah itu, karena kan keluarga malu sama tetangga. Karena nggak mau kedenger lah ibaratnya. Ya tapi sebenarnya ininya ya ditutup-tutupi juga ya bang gimana teh kayak gitu ya. Kalau ada satu orang yang tahu udah gitu pasti yang beja-beja kalau bahasa Sundanya mah ya teh. Tapi kan karena ya udahlah, aku mau gimana lagi, aku harus nurut sama keluarga gitu. Walaupun ya aku juga nggak bisa pengen kayak gini, tapi kan gimana orang tua masih dengan umur segitu ya aku harus nurut teh gitu ya udah. Akhirnya pas itu aku diumpetin apa sih? Diumpetin. Pas dari tapi itu berarti udah nggak sekolah? Udah nggak sekolah. Keluar. Dengan alasan keluar ya aku sekolah sekolah dipindah keluar kota gitulah ya. Tapi yang karena ada temen aku yang tahu teh, otomatis lah sekolah geger. Adalah selentingan, dan mungkin karena si bapaknya anak kan rumahnya juga deket-deket situ. Jadi kan dia juga mungkin inilah cerita-cerita gitu. Udah dari situ aku ngumpet di rumah tante. Jadi rada jauh juga sih, nggak di situ gitu. Sampai ngelahirin. Dari umur 5 bulan kandungan. Karena kan biar deket juga ke bidannya itu, karena bidannya di situ. Itu sampai periksa apa segala macam. Akhirnya mungkin karena aku disuruhnya ya udah sampai ngelahirin gitu. Gimana nantilah, aku juga nggak tahu waktu itu ini pas udah lahir bakalan seperti apa. Aku belum ada plan ke situ teh, maksudnya belum, ya udahlah aku hidup gini aja dulu gitu. Nah singkat cerita sampai 9 bulan tuh ya, bapaknya anak udah nggak ada kabar, udah mungkin dia udah los aja, udah juga mungkin karena ini aku ngelahirin tiba-tiba ya anaknya aku perempuan. Alhamdulillah. Nah ini saya pengen tahu nih, yang teteh alami ketika masa menunggu kelahiran itu tuh apa sih? Sempat depresi nggak sih? Gitu? Kalau depresi ya mungkin kalau lagi sendiri ya teh, bukan depresi, lebih ke kayak penyesalan mungkin ada. Karena aku mikir masih kayak pengen sekolah. Karena itu kan namanya anak SMA kan lagi masa-masanya ya gitu. Ada sih penyesalan, jelas nyesal banget gitu ya, kenapa sih aku kayak gini, kenapa aku tuh dulu bisa ibaratnya senakal itu gitu, dengan ibarat teman-teman yang lain pun belum ada yang sampai kayak aku gitu. Belum atau nggak tahu? Nggak tahu ya. Tapi yang aku lihat tuh waktu itu kan karena ngerasa aku kok aku kok nggak pakai sarung. Aku belum tahu teh benar-benar yang ya namanya umur segitu ya, benar ya gitu ya. Adalah tiap lagi sendiri, ibaratnya dulu tiap habis sholat ya nangis teh, karena bukan berarti aku hamil sendiri nggak ada suami atau bapaknya nggak ada, bukan, tapi lebih ke kayak menyesal, aku pengen sekolah lagi loh gitu. Tapi ke perasaan si janin yang dari perut ini bagaimana? Teteh, kalau harus diceritain ini ya, mungkin nanti anak aku lihat ini pasti nonton. Berarti sekarang berapa tahun? Sekarang dia udah 16 tahun sekarang, SMA kelas 2. Wow. Jadi pengen nangis. Terus lanjut. Jadi ya sempat gitu ya, bukan mukulin, maksudnya bukan benci sama anak, bukan benci sama ini gitu, tapi kayak apa ya aku tuh kenapa sih gini gitu, kenapa sih aku tuh dengan umur segini tuh harus ngerasain bebannya tuh kayak gini banget. Tapi aku sadar diri gitu, oh ini salah aku juga sih, mungkin ini sanksi sosial buat aku gitu ya, karena memang ya salahnya aku juga, aku banyak nentang ke orang tua gitu, walaupun aku tahu orang tua aku
itu teh bukti sayang mereka, tapi karena mereka terlalu keras, jadi salah jalan lah akunya gitu. berontak lah, cuma lah. berontaknya Iya. salah gitu Ya ya. mungkin gitu. Tapi ya adalah masa sampai kadang-kadang kalau lagi kesel aku pukulin perut loh teh. Pas lagi kandungan udah gede tuh 8 bulan, terus aku teh kan kayak ngaca nih ya. Ini perut gede banget nih. Aku masih kecil loh. Masih kecil udah harus punya anak gitu. Anak kecil punya anak gitu kan ya jadinya. Ya udah dari situ tapi ya udah biasa lagi gitu sih, kayak masih yang akhirnya udah udah ngelahirin gitu, bingung kan ngeliat kalau tadinya yang kata yang aku ya nenek aku tadinya udahlah ini kasihin aja ke ada saudara katanya di Kuningan, ada lagi saudara nenek kan semua ada di Sekelwa jadi disebutin maaf disebutin sorry pokoknya adalah katanya udah dikasihin aja ke sini banyak yang punya anak bla 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 bla. Pas begitu anak lahir yang ada aku lebar teh udah ngelihat gini ya, aku ngerasain sakitnya ngelahirin tuh kayak apa dengan umur aku yang masih kecil gitu, ibaratnya aku udah ngerasain sakitnya ngelahirin gitu kan. Pas anak lihat terus normal ya, tapi ya lahirannya normal banget. Terus aku ngelihat yang kan aku ditemenin juga ada beberapa sahabat aku yang nemenin pas ngelahirin. Aku bilang ke mereka, coba lihat ada yang ibaratnya amit-amit ya, ada yang kurang nggak ini tapi enggak loh ini anaknya sehat gini. Udah gitu ya udah baik ya, ngelahirin ngeliat sayang banget lah gitu kalau ini harus dikasihin sama orang lain, apalagi nanti mungkin aku pengen ketemu pun susah teh. Sampai aku sempet dulu mikir gini, kalau umur aku mungkin udah dewasa, umurnya mungkin pas kejadian itu aku di 20 tahun atau aku udah keluar SMA atau udah kerja, aku sempet mikir gini, udah aja ini anak sama aku dititip dulu di panti asuhan. Sampai mau mikir kayak gitu. Karena aku mikir ya kalau dititip di panti asuhan nanti suatu saat aku udah sukses ibaratnya atau aku udah bisa ngebiayain, aku bakal bawa anak itu. Sinetron banget ya. Iya teh. Karena jadi, aku benar ya sinetronnya ada ya. Bukan sinetron lagi sih, lebih ke kayak jadi kayak udah itu mah satu cerita teh udah dari awal sampai akhirnya. Tapi itu yang orang tua support ya, support ketika lahiran juga. Ketika lahiran kebenaran ya orang tua mau nggak mau kan ya yang namanya ke anak, apalagi mungkin kayak ibu ke cucu ya, otomatis ya pastilah kalau udah gitu mah siapa sih yang nggak sayang gitu ya teh ngeliat anak kebenaran. Nah udah gitu tetap masih 1 bulan sama saya di ASI, sempet dikasih sampai segala macam, sampai selama 3 bulan itu saya ngurus dulu si anak. Makanya ya apa ya kayak ikatan batinnya kayak lebih kuat aja gitu, karena walaupun di rumah tante tapi tetap kan tante cuman yang nggak ini, aku belajar dari situ, aku belajar bener-bener yang oh gini ngurus anak bayi ya, oh gini yang awalnya aku juga untung nggak kayak orang yang baby blues teh nggak ada. Jadi kayak yang cuman yang nasi orang teh kudu boga budak gitu, kasar nama ya bahasa Sundanya mah nasi orang teh kudu lihat kalau udah ngeliat bayinya mah ya gitu kasihan gitu teh, Allah ya anak aku gitu ya ini teh gitu ya, sampai yang aku kasih nama sama aku gitu ya. Nah singkat cerita lagi kan bingung nih mau makin gede ini gimana, terus aku pengen sekolah, masih tetap dari situ aku tetap masih pengen sekolah lagi teh, pengen ngelanjutin lagi sekolah. Dari situ nenek bilang kan adiknya mama tuh nggak punya anak, udah nikah 10 tahun sama suaminya tuh nggak punya anak, tapi rumahnya memang di rumah yang di Bandung Timur tuh masih satu inilah Salembur Cekasar gitu. Akhirnya ya udah kasih aja ke tante gitu biar diurus sama tante, karena tante juga nggak punya anak pasti nyaah lah gitu, nanti pasti bapaknya juga suaminya juga pasti ikutnya. Akhirnya rundingan mungkin keluarga nggak tahu kayak gimana, ya udah mau nggak mau kan aku juga mikirnya ya udah daripada aku nggak bisa ngebiayain teh karena aku masih kecil gitu ya. Ya udah akte juga udah diurus semuanya jadi anak tante lah. Dan sampai suaminya tante pun bilang ini anak sampai gede pun jangan dikasih tahu identitas, ibaratnya mama ada perjanjian. Iya, sampai jangan sampai tahu dulu gitu. Awalnya tuh gitu. Ya udahlah dari situ 3 bulan anak dibawa teh. Tapi dari situ ya ngerasa karena aku 3 bulan selama 3 bulan aku ngurus, sedih. Sampai air susu tuh udah yang karena kan nggak ke ini ya,
keluar lah ya. sakit aja ya, terus nangis juga sempet kayak yang kehilangan gitu, sampai bantalnya pun dibawa aja sama aku gitu, tidur juga gitu. Karena kan aku nggak boleh dulu ke sana selama itu teh. Udah aja. Akhirnya udah anak udah 6 bulanan lah, 7 bulanan. Nah, dari situ aku pengen lagi sekolah. Pengen sekolah lagi. Dilanjut. Kebenaran juga bapak juga kerja keluar teh. Dari situ pas kejadian itu teh bener-bener bapak juga kerja keluar negeri. Jadi TKI lah. Iya. Tapi hubungan baik kan? Ya, baik sih, cuman ya jadi memang karena aku nggak deket sama bapak dari awal. Jadi kayak ya gitu, jadi karena bapak keras, akunya jadi takut terus ke bapak. Jadi memang aku tuh ke bapak kayak canggung aja gitu. Jadi aku terbuka, gitu ya. aku lebih deketnya mungkin ke tante itu yang kemarin aku selama ngelahirin, karena mereka tante sama suaminya ya sama om ke aku udah kayak ke anak. Jadi aku lebih berani ke mereka kalau ada apa-apa. Udahlah, dari situ aku bilang aku pengen sekolah lagi, pengen lanjut, nggak apa-apa, mau pastikan balik lagi ya ke kelas 2 SMA. Bapak nggak ngizin, padahal bapak udah kerja di luar loh. Maksudnya ibaratnya kalau misalkan aku harus kuliah lagi pun ya aku mau ngejar cita-cita aku dulu gitu, bisa. Cuman karena bapak udah kepercayaannya hilang buat aku, karena ngelihat akunya udah begini ya teh ya udahlah, aku juga sadar jadi gitu. Maaf, jadi kayak apa ya, mikirnya wis kadung lah gitu ya, padahal kan ya masa depan kan masih bisa dikejar kan. Meren bisik itu lagi gitu, bisik kayak gitu lagi gitu. Ya udahlah, akhirnya aku ya udah nggak apa-apa. Tapi ada lagi saudara yang bilang, sayang lo udah aja ikut paket C biar yang penting dapat ijazah, kalau suatu saat pengen kerja ataupun apapun ya udah bisa gitu. Ya udahlah, dan akhirnya dari situ juga aku daripada sekolah enggak sama sekali gitu, aku juga pengen lanjutin, pengen kerja nantinya, atau aku juga nggak mau jadi orang yang ibaratnya nggak move on ya teh dengan keadaan aku terpuruk. Terus aku nggak mau gitu ya, aku pengen maju gitu ibaratnya. Akhirnya udah dari situ ikut paket C. Aku paket C dulu di 2008, tahun 2008, nggak apa-apa ya dibilang. Tahun 2008. Jadi udah beres. Akhirnya dari situ aku sekolah kerja. Aku nyari-nyari kerja, dapatlah kerjaan. Kebanyakan aku dapatnya di Bandung Kota terus. Jadi ya udah akhirnya dapat lagi kerja dari 2010-an 2011 lah, aku kerja di ada salah satu pokoknya resto kafe lah ya, pasti aku kerjanya di dunia F&B teh. Nah itu masih suka ketemu sama anak? Aku tuh udah balik ke rumah biasa, udah pas dari anak 6 bulan juga udah biasa balik ke rumah. Cuman jadi aku ngerasa asing teh, jadi ngerasa asing sama lingkungan di rumah, sama tetangga-tetangga tuh, sama yang tadinya dekat. Di situ aku banyak temen. Jadi selama paket C itu kos? Enggak, aku masih pulang ke rumah mama. Udah nggak di rumah tante lagi, aku udah balik lagi biasa. Terus setelah selesai baru ke tante. Setelah selesai dari tante justru aku balik ke rumah. Dan aku ketemu lagi dong sama anak, karena memang tante akunya kerja, suaminya juga kerja. Jadi si anak diasuhnya sama ibu aku malah. Dan lucu banget, dan dari situ aku juga makin deket lagi sama anak, karena aku kan pulang tuh ke rumah mama lagi udah biasa. Selama aku masih sekolah paket C. Jadi kadang aku masih ikut ngemandiin, masih ikut nyuapin, biasa ngasuh gitu, masih sama aku diasuh. Itu selama bertahun-tahun tuh seperti bertahun-tahun. Tapi anak nggak tahu sampai umur 4 tahun tuh anak. 4 tahun sampai 4 tahun tuh dia udah gede ya. Tapi kalau misalkan kayak jadi makin lama kayaknya kan kayak batinnya juga nalurinya dia ya kayak gitu, kayak ke ibu aku lebih deket. Jadi kayak ya abang ke nenek ya kan. Gitu ke aku juga kayak deket juga sama gitu. Jadi ya udah akhirnya lama-lama udah selama setahun 2 tahun kan tetap, karena rumahnya kita deketan kan, masih diasuh sama ibu juga gitu, sama nenek kan. Jadi sama aku juga sering. Terus kalau aku kerja kadang-kadang dia tuh nangis. Kan tadi tuh aku udah kerja tuh, udah dapet kerja. Dia tuh nangis gitu, suka nggak mau ditinggal gitu. Padahal kalau sama tantenya, sama tante aku gitu, sama bundanya kan manggilnya bunda gitu, biasa. Gitu. Karena mungkin masih ada air susu itu. Iya, karena emang aku kan nyusuin dari waktu ke lahir kan. Dari situ gitu. Terus dia lebih dekat sama ke keluarga aku aja, pokoknya lebih
nyaman gitu ya. Iya gitu. Udah nih, nah singkat lagi cerita, akhirnya aku lagi bilang udah jangan ganggu lagi gitu. Masih tetap itu ngejar-ngejar terus teh. Sampai berapa tahun ya? Ya biasanya laki-laki justru atoh lahnya. Iya. Benar gak sih? Nah, Ya, ini aku biasanya juga mah nggak habis atoh pikir ya dulu. gitu. Justru banyak yang nggak tanggung jawab itu banyak banget gitu ya. Iya, Ya mah makanya bener bagus lah. mungkinnya karena nggak tahu juga. Tapi ini aku mau cerita karena maaf juga ini aku bukan buka aib untuk sekali lagi ya, Bu, untuk bukan buka aib. Tapi ya ini pengalaman hidup aku yang jadinya ada harusnya diambil pelajaran untuk ya anak-anak zaman sekarang. Betul. Gitu kan. Iya. Dan aku juga masih tahu ternyata si bapaknya anak tuh udah meninggal sekarang teh. Dia meninggal tahun 2000. Tapi pas untung terakhirnya tuh baik aku sama dia. Udah baik-baik lah. Kenapa sakit? Itu tuh sakit dia. 2000 berapa ya meninggalnya? 2019 apa 20 baru ya? dong. Bukan Ya. karena COVID bukan. Bukan, sebelum Covid. Tapi sempat ketemu kan? Nah, aku tuh pas ketemu kan yang pas ketemu dulu tuh pas aku masih belum ditemuin tuh anak mah pertamanya. Pas mau diketemuin tuh anak pas TK. Oh. Dari udah diketemuin pas TK itu yang paling sedih. Kenapa tuh? Ya itu kan aku udah 5 tahun lah anak tuh TK. Terus aku udah ngomong pas masih baik-baik aja, dia belum ngancam tuh, belum ngancam yang tadi aku ceritain. Ya udah, boleh nggak pengen ketemu? Ya udah sok sama aku diketemuin. Ya ibaratnya dari baik banget sampai 5 tahun kan dia nggak pernah ketemu ya sama gue. Aku ngajak anak aku ke. Tapi itu perkenalkannya sebagai dia ya udah nggak apa-apa om. Saya sebelum cerita nih daripada kita bete-bete, cobain nih. Boleh. Kita hirup dulu aroma semprot-semprot ya. Parfum dari Nunia. Dari Nunia. Ini wangi banget. Mana lagi yang wanginya dong? Nah ini best seller banget nih. Best seller ya. Coba lagi. Nah buat dulu yang mau pesan bisa enak ya? Tapi lebih suka yang ini sih kalau aku. Kita ada di sosmed sama marketplace nanti kita cantumin di bawah sini. Silakan diklik terus di order. Ada websitenya juga. Nah teh kita lanjut yuk. Terakhir kita ceritanya ya sampai si anak bapaknya anak kan ngancem-ngancem ya, nyari-nyari. Terus lanjut ya. Oke. Jadi setelah bapaknya anak tuh nyari-nyari kan aku kenal tuh sama seseorang ya pas lagi itu boleh sebutin tahun ya? Boleh. 2012. Okay. Aku lagi masih kerja juga, aku masih ngekos juga, ya. Ketemulah sama seseorang yang kerjanya juga di instansi. Tapi aku akan bilangin ya. Iya. Mungkin ada sebagian yang udah pasti udah tahu. Ya gitu. Tapi memang nggak di Bandung ya, ada di luar kota. Nggak di luar kota Bandung lah ya. Aku akan sebutin di mana. Dia dinasnya di sana. Gitu. Terus aku pikir awalnya gini. Udah sih aku kenal sama dia biar dia bisa ngelindungin aku dari bapaknya anak. Karena dia ancam-ancam itu. Ya, jadi ya udahlah ya gitu. Karena aku juga nggak tahu awalnya dia kayak gimana gitu. Karena kenalnya juga lewat sosmed juga gitu. Akhirnya kenalan, justinya ketemu, terus kebenaran juga waktu itu aku lagi hilang motor, dia yang nolongin. Biasalah awal-awal kan yang namanya deket ya. Baik-baik dulu gitu, iya. Sering ke Bandung. Tapi dari sering ke Bandung itu aku lihatnya dia agak awalnya kayak yang gede ambek teh. Udah terlihat, udah kelihatan dari ininya. Cuman ya aku pikir ya biarinlah gede ambek kan biar bisa ngelindungin ke itu ya bapaknya anak gitu. Tapi dari situ teh ya udahlah, aku nggak ngelihat gimana-gimananya, nggak ngelihat karena dia banyak duitnya atau enggak sih, nggak ke situ juga awalnya. Cuman ya mikirnya itu aja. Udah dari situ lama-lama makin sering tuh dia ke Bandung, makin sering. Aku juga lama-lama karena nggak betah di tempat kerja, gara-gara aku nggak masuk kerja berapa hari hilang motor itu kan. Teman-teman tuh bukan ngemusuhin, jadi kayak nggak nanya aja sama. Sulit lah ya. Iya gitu ya. Udah mah aku mungkin udah punya ini gitu, jadi mereka tuh kayak yang gimana gitu. Dari situ aku nggak nyaman teh kerja. Sama teman sekosan pun, kita kan ngekos bertiga. Sama teman sekosan pun aku jadi kayak yang asing. Makin nggak betah dong. Tapi aku bingung aku mau kemana lagi nyari kerja gitu. Terus aku mau kayak gimana lagi nih gitu.
aku cerita sama orang itu gitu. Aku panggil aja abang ya. Bang, aku gini aku bilang, aku nggak betah. Terus dia bilang, ya udahlah kamu ikut sama aku aja. Keluar kota itu. Ya, Oke. katanya dengan dia iming-imingin sama aku, ya udah kamu tinggal di sana, kamu mau nyari kerja di sana pun oke. Dia bilang gitu ya, ikut sama aku, udah sama aku juga, nggak akan sampai nggak dikasih makan dan nggak dibiayain. Ya aku pikir mungkin enak juga ya gitu. Ya udah sih, nggak banyak mikir apa-apa, aku ikut ke sana. Dan orang tua? Aku bilang ke orang tua masih kerja. Oh, lah. Masih kerja di sini dan aku masih ngekos di sini. Yeah. Ya itu ya mungkin salahnya aku juga, itu poinnya itu gitu. Kesalahan kedua ya. Aduh, makanya sebenarnya kayak nyesel sih kalau ingat ya. Tapi udah gimana lagi ya. Nah, udah dari situ aku ikut ke sana, aku juga nggak tahu, pikir aku daerah sana tuh kotanya kayak di Bandung kayak. Ternyata zong. Mungkin kayak Ngarumas ya, aku di sana. Di sana tuh bener-bener di kampung yang maksudnya aku jauh kemana-mana. Ya udahlah, mau gimana lagi, udah tahu juga aku udah keluar dari tempat kerja. Berarti status belum jadi apa-apa? Belum. 2012 itu. Ikut sama dia, dan di sana tuh selama di sana makin kelihatan sifatnya. Jadi dia tuh makin keras. Cemburunya bukan cemburu sih, lebih kayak berlebihan aja. Kayak apa ya? Gede ambek pisan pokoknya sampai. Nah, maksudnya keras tuh marahnya aja, iya, atau marahnya sampai enggak, kalau harus disebutkan udah main fisik dari situ. Udah mulai. Iya, dari sebelum nikah kan aku bilang KDRT ya, sering KDRT, tapi udah langsung aja dia kayak gitu sampai yang dulu pas lagi di sana belum nikah ketahuan ada yang message ke aku cowok, padahal dia yang balesin. Pulang-pulangnya dia aku langsung disiksa teh. Aku lagi tidur posisinya jam 3 subuh. Aku ditarik terus dipukulin pakai bantal di bekam. Sampai aku nggak bisa napas. Kalau nggak sama aku ditendang, aku nggak tahu tuh waktu itu. Sampai aku dibawa ke kamar mandi, diseret, terus aku disiram pakai air. Jam 3:30 subuh tuh lagi dingin-dinginnya, ibaratnya lagi tiba-tibanya tidur. Nyawa tuh belum ngumpul ya, aku juga lagi ya Allah, udah nggak bisa nangis di situ, bingung. Terus tapi mukul? Iya, mukul. Aku udah, kalau yang namanya kan mukul sama nampar beda nih. Yang namanya nampar mah udah nggak kehitung sama aku teh. Belum ucapannya juga. Belum ucapan, belum ditendangnya, belum dihajarnya tuh bener yang kayak ke kepala tuh ngejenggut atau apa. Sumpah pas aku diseret dari kamar ke kamar mandi pun diseret. Gitu teh, dari situ. Aku tuh udah pas sampai pagi tuh nangis kan, aku mau pulang, bilang setelah aku udah mau pulang aja. Di sana tuh aku udah tinggal 3 bulan 4 bulanan. Oke. Ya di sana gitu. Aku mau pulang, kata aku mau pulang aja ke Bandung. Dan tadinya aku tuh lari ke sana itu karena mau ngumpet dari bapaknya anak. Ya, dari situ juga bapaknya anak tetap masih ngancam teh sebenarnya. Lewat sosmed juga, tapi sama aku udah diblokir, tapi tetap nyari-nyari. Ya. Nah, aku bilang aku mau pulang aja, biarinlah, aku pikir nyanges kumangke gitu ya. Yang penting daripada aku di sini ribuh juga, kesiksa gitu. Dianya cuk balik gitu kasarnya mah ya, nggak apa-apa kayak bahasa Sunda. Ya, nggak apa-apa. Cuk pakai bahasa kasar gitu, cuk anjing balik sih ya. Emang dia orang mana sih? Orang Bandung, bukan orang Bandung, orang sama orang masih Jawa Barat. Sunda juga. Kirain orang seberang. Cuman memang galaknya tuh kayak orang seberang sih teh. Cuk balik katanya. Intinya gini loh, kalau kamu balik sama aku bakal dilaporin ke keluarga kamu kalau kamu tuh selama ini di sini. Di situ kan ancaman lagi lah teh buat aku gitu ya. Ya maksudnya teteh juga nggak mau ngecewain orang tua untuk kedua kalinya. Dan mungkin memang mungkin aku juga salah jalan gitu, tapi udah terlanjur juga ya. Gitu. Dari situ aku nangis, bingung. Ya Allah, aku gimana ya? Oh, aku temen begini gitu ya, balik ke Bandung gini, diam di sini juga aku diancamnya gini gitu. Ya udah sama aku teh. Padahal aku teh belum ada yang perasaan ibaratnya cinta tuh nggak ada teh. Dari awal pun enggak, karena aku awalnya memang mikirnya cuma dia aku buat pelarian, buat melindungi diri aja. Tapi salah orang. Iya, salah gitu. Aku mikir ya udahlah, aku giniin sama dia. Ya udah, intinya aku mau dinikahin enggak? Aku malu loh. Gitu. Oh, itu belum nikah. Belum teh. Yang diseret itu tuh belum. Makanya ya, jadi kalau kenal sama cowok tuh kenapa sih udah tahu di awal begitu mau sampai ada pertanyaan ya udah nikahin gitu? Karena aku bingungnya kalau takutnya daripada dia ngancam bilang ke orang tua kan.
Oh, tepiranya Ya, karena tepira takut. padahal lamun misalkan teu manggis sebenarnya. Iya. Cuman ya udahlah, akunya saking masih takut gitu. Aku bilang ya udah tuh sok, gimana mau nikah nggak? Mau dinikahin sok, aku nikahin. Maksudnya aku juga malu lah Iya. nikah secara kantor dan Iya, resmi iya. lah ibaratnya gitu. Iya. Ya udah. Terus dia bilang ya enggak, ayo nikah. Dalam hati aku bilang gini, ya udahlah pasrah. Lamun misalkan aku nikah sama dia nyah nuturin. Ya, Aku pikir gitu berharap bisa teteh. berubah. Oh mungkin kalau udah jadi suami istri mah mungkin bukan nggak akan gini karena mungkin ini kesalahan kita gitu ibaratnya. Ya udah ada dosa gitu ya, kita udah tinggal bareng gitu kan ya. Ya udah nikah nih, akhirnya bilang sama keluarga aku belum tahu awalnya. Aku nutupin loh teh karena keluarga aku juga udah yang setuju lah sama dia gitu karena mungkin keluarga aku ngelihatnya ya buat masa depan aku ya kan ibaratnya bukan gimana tapi kan ya buat ya biar akunya juga jongjon gitu ya gitu. Akhirnya udah yuk nikah, ya udah nikah tuh jadi udahlah nikah di tahun 2013 awal. Terus kembali lagi ke Bandung. Ke Bandung. Bandung tuh aku nikah kan. Dari aku pikir gini, dari sudah nikah di Bandung, aku pikir ya udah ayo kita balik lagi ke sana, ke tempat dinasnya dia. Ya udah kita nyari rumah atau apalah gitu ya, kita tinggal di sana, kita maksudnya memperbaiki hidup lebih baik gitu. Aku pikir gitu ya. Dia malah bilang gini, ya udah sekarang mah gini, kamu diem di Bandung aja, nggak usah ikut aku lagi. Oke. Aneh nggak? Ya kan? Aku pikir jelma aku naon gitu ya kasarnya ya. Kenapa sih? Nah aku udah nikah tapi tadi dia gitu dia gitu ya. Ya udah ya aku nanti balik sebulan sekali atau sebulan 2 minggu sekali lah katanya dia. Gitu ya udah, katanya dia pikir ke Bandung tuh cepet lah perjalanannya gitu. Nah selama itu berarti teteh nggak ada kegiatan apapun kerja belum itu belum masih diem di rumah orang tua juga di rumah orang tua. Ya udah aku balik lagi lah. Ya udah tapi aku juga kan masih takut ya karena di rumah juga aku tuh takut bapaknya anak masih suka nyari gitu jadi aku nggak banyak kemana-mana gitu. Iseng-iseng ada manajer aku yang dulu tempat kerja nawarin kerja lagi ke aku. Terus aku bilang sama dia aku mau kerja lagi boleh nggak? Aku bilang ya udah Icu kamu kerja lagi aja. Dari situ jadi ya aku mikir ya udahlah aku mending kerja aja daripada aku ribet. Toh dia juga tiap pulang, oh iya aku belum ceritakan, belum tiap pulang tuh selama udah nikah, teh baru 3 hari nikah, aku udah hampir mau udahan juga sama dia. Kenapa? Dia KDRT lagi sama aku, sampai buku nikah pun mau dia bakar, saking punten, saking gilanya gitu dia, sampai pisau tuh udah di. Gara-garanya? Kan yang namanya baru acara resepsi nikah otomatis kan di rumah aku masih harus banyak tamu teh belum banyak ketemu sama aku. Keluarga aku juga pengennya aku masih ada di rumah biar buat bantuin atau apa. Dia malah ngajak ke rumahnya, ke rumah mamahnya, ke rumah mertua. Aku pikirnya harusnya mah nantilah gitu kan, aku juga di sini masih riweuh gitu ya. Ya udah akhirnya aku mau nggak mau beres acara resepsi tuh malamnya aku langsung ke rumah mama mertua teh. Oke. Dia masih betah di sana, aku diteleponin terus karena di rumah masih banyak saudara yang pengen ketemu. Iya. Ya, enggak. Padahal tepira gitu itu masalahnya gitu ya. Entah dia kenapa, entah dia ya bener-bener dia juga memang suka make. Ya kayaknya. Jadi dia. Kayaknya atau? Iya. Gimana ya? Oke. Ya gitulah pokoknya. Akhirnya pulang aku sama dia mungkin masih amarahnya udah gak ketahan sampai ke rumah disiksa aku. Itu ibu aku lagi nggak ada lagi pengajian. Jadi di rumah emang lagi nggak ada orang tapi di rumah nenek aku ada nenek aku. Oh terus di KDRT-nya gimana? Di KDRT-nya pakai bahasa kasar sih nggak apa-apa ya. Sia anjing gara-gara sia cinta goblok sia mah pokoknya mah udah unjang anjing dan goblok setan semua keluar di kamar tuh aku tuh udah dipukulin anjing geus hayang aing mah jeung sia. Diduruk ya buku aing sampai sama aku teh si buku nikah teh diambil aku ke kamar ibu aku ngunci di pertama teh gini udah bawa pisau siapa anjing cina udah mau yang udah gitu ya aku teh lari lah ke kamar ibu aku bawalah buku nikah udah mau dibakar teh ya takut kan aku baik aku tuh sampai ngomong udah aku juga jadi kan karena dianya kasar kadang aku juga jadi kasar teh pas di gitu teh buka anjing aku kan ngumpet ya baik anjing aku sampai yang itu baik anjing sama nggak cerai jangan ayeuna keneh aing mah teh era jadi janda 3 hari ibaratnya baru nikah 3 hari nggak anjing nggak nenek aku datang sama nenek aku lah di
di apa kan dipisah ya. dipisah. Akhirnya aku mau keluar, ibu aku datang, direungin lagi gini-gini. Dan emang dia tuh kayak yang apa ya, orangnya kalau dibilang punya kepribadian dua. Kepribadian ganda ya. Iya, jadi kalau misalkan udah amarahnya udah ini, ngerasa nyesel terus nangis. Sujud-sujud minta maaf. Nah, Teteh itu selama pernikahan berapa tahun sih? 8 dong. Waduh, berarti tapi udah kenal banget nggak sama dia? Tahu Jadi ini yang orang lain mikir, oh dia baik nih, oh dia baik, orang lain nggak akan tahu aslinya tuh seperti apa. Nah, Karena aku yang bener-bener paham gitu. Orang tuanya pun nggak tahu, nggak tahu. keluarganya, adik-adiknya pun kadang kalau di rumahnya tuh kayak yang iya teh, kalau di rumah keluarganya dia mah, makanya keluarganya suka ngomong mamahnya gitu ya, punten ini kalau nanti nonton, adiknya atau keluarganya yang nanti nonton, ibaratnya kok aku ibaratnya ngebukain aib, bukan ngebukain aib, tapi ini cerita realita kehidupan aku selama aku nikah sama dia tuh begini gitu. Karena keluarganya mikirnya, masa sih si abang gini kok? Dari dulu mah enggak, dari dulu mah enggak gini. Nah, ini menurut Teteh ya, ini ya. Ini pengaruh kayaknya atau misal ada apa ya? Masa lalu waktu masa kecil atau di keluarganya ada kekerasan kah? Enggak sih kalau dipikir, tapi nggak tahu kalau mungkin dengan masa lalu karena dia juga nikah sama aku duda teh. Posisinya dia udah punya anak juga dulu. Dan anaknya tinggal sama orang tua yang dia, perempuan. sama mertua. Dulu juga, dan aku juga nggak tahu dulu dia sama mantan istrinya kayak apa gitu kan. Nah, tapi dia tahu Teteh juga punya. Tahu, aku jujur, tapi dia bilang nggak usah bilang sama keluarganya. Dan sampai aku berapa tahunnya aku ngumpetin itu ke keluarganya dia tuh 5 tahunan. Banyak aku drama banget iya, jadi kadang aku ngerasa apa ya, aku tuh ada ganjelan aja sama keluarganya gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak nggak mau aja gitu. Jadi kayak beneran bukan jadi diri aku sendiri gitu. Karena aku kan harus ngebohong dengan aku keadaan aku masih ibaratnya nggak belum nikah, lajang gitu kan, nikah sama dia teh. Terus pas nikah sama dia kan bapak nggak ada teh. Dulu kan kerja di keluar kan. Jadi waktu itu aku diwaliin sama adiknya bapak, sama om. Tapi dulu pas lagi akad itu yang akad sempet selintas aku mikir gini, orang mun kawin deh, orang kudu diwalian ku bapak. Sampai ada ngecap gitu, padahal aku teh itu tuh nggak sadar loh teh, mesti sadar nggak sadar ya aku ngomong gitu. Sampai aku cerita sama teman-teman dekat aku gitu ya, aku sering di KDRT, mereka tahu. Dan aku selalu bilang orang mah kudu kawin deh. Dan aku sering ngucap itu teh ke siapapun. Mungkin ya omongan aku tuh jadi doa, sama Allah tuh jadi doa gitu, jadi diijabah walaupun memang harus nunggu bertahun-tahun. 8 tahun loh teh, itu teh bukan waktu 9, yang sebentar, mungkin ada 9 dari yang awal 2012 ya. Kalau dibareng sama dianya 9 tahun. Selama itu, tapi kan dianya untung di luar teh ya, jadi memang jarang balik ke Bandung. Jadi aku nggak terlalu yang, kalau dia nggak ada tuh aku ya have fun sendiri. Justru kalau dia datang takut. Aku takut sama, bukan lagi teh. Kalau dia udah mikir, aku mau pulang gini-gini. Orang lain kan yang nyambut suami kayak apa ya teh. Aku mah deg-degan. Jadi kayak gini ya, kayak kehidupannya kayak masing-masing aja lah gitu, kayak gitu, kayak cuma status doang ya. Kalau dia pulang pun kita tuh nggak pernah banyak kayak ada me time ngobrol. Atau misalkan kita ada kayak deep talk gitu, nggak ada. Kita cuma masing-masing, kita ada handphone masing-masing. Gitu teh, jadi kayak apa ya, rumah tangga aku jadi tuh kayak jelas. Selama 8 tahun itu teh kayak terbuang percuma ya. Iya, gitu ya. Makanya ya ini, bukannya aku juga jadi sekarang buka lagi cerita aku yang masa lalu gimana, tapi lebih jadi akunya pun nyari kenyamanan di luar. Jadi untungnya aku banyak temen, terus aku juga kerja teh, kan aku jadi kerja lagi dari situ. Jadi kasarnya mah kabang berangkeun. Gitu ya, aku kerja di sana, otomatis kan banyak lagi teman baru. Ya mungkin yang namanya dengan umuran aku dulu lagi 21 teh. 21 masih ya, terus masih banyak ada yang cowok-cowok yang ngedeketin. Berarti enggak 8 tahun, berarti waktu itu nikah sama abang itu umur 21. Nah, terus nyari kenyamanannya dalam arti kata? Ya maksudnya kalau dibilang selingkuh juga mungkin enggak ya, karena aku juga sadar diri aku punya suami. Cuman kayak ya deket lah sama beberapa cowok, lah ya, main. Tapi memang main juga jadi bareng sama teman-teman aku. Tapi di situ pun adalah si yang deket sama aku, si cowok yang deket sama aku gitu deh. Dan dia juga tahu. Berarti sampai umur 28
8. Pokoknya aku sekarang 32, kemarin aku bisa pisah sama dia tuh umur 30. Berapa baru tahun tuh? bisa pisah. Itu kenapa? Maksudnya nggak bisa lepas atau Jadi dari tiap kan pas yang waktu udah berantem 3 hari ini nikah aja kan balik lagi, dianya minta maaf sujud-sujud tuh. Ya udah, aku pikir ya udahlah, mungkin bisa nanti lah. Terus selalu begitu, aku selalu mikir ya udah mudah-mudahan nanti mangkat. Aku selalu ngedoainnya berharap gitu, walaupun berubah aku masih gitu. nggak ada perasaan apapun teh. Jatuhnya jadi yang nges lah gitu. Yang Udah dipaksain juga aku nggak ada hati teh, bener sumpah aku nggak, untuk perasaan cinta teh nggak ada. Kalau ibaratnya sayang, mungkin sayang karena udah berapa lama, mungkin ya walaupun dia ada seburuk itu tapi ada beberapa sisi baiknya ya. Aku juga nggak yang harus ngejelekin semuanya juga. Memang dia tuh gitu, tapi ada beberapa sisi baik kalau ibaratnya mungkin kalau keuangan. Kalau dari segi keuangan mungkin aku royal dan tercukupi lah segala macamnya gitu ibaratnya. Walaupun dulu juga tetap rumah masih ngontrak atau kayak gimana. Tapi kalau misalkan aku pengen beli barang atau apapun ya bro-broan sebenarnya kalau dianya lagi ada. Tapi kalau dianya lagi uangnya mungkin nggak tahu dipakai untuk ya habis kayak gitu ya. Dia tuh selalu maksain ke aku buat nyari pinjaman sana sini. Kalau aku nggak dapet aku dicecer habis. Kayak gitu teh. Jadi dia mau banyak uang ataupun enggak tetap habis. Ibaratnya dari keluarganya, dia keluarga ada ya, gitu ya, kayak warisan dan apa segala macam, habis. Habisnya nggak jelas teh, kayak ibaratnya kendaraan ganti-ganti oke lah segala macam gitu ya. Pengen apa-apa ya aku juga ngerasa dulu gitu ya. Cuman jadinya kebuang aja, nggak jelas. Nggak berkah. Habis nggak berkah. Terus nah itu dia hanya itu aja. Selingkuh juga dong. Dari awal sampai yang nggak kehitung teh. Ketahuan. Tapi diam aja. Aku udah ini, tapi dianya yang nggak ngaku. Tapi aku tetap keep ya. Aku udah yang sempat beberapa tahun itu aku udah yang bodo amat. Saking aku udah capek teh. Aku mau cerai susah. Karena kan mungkin sama instansi itu mah ya susah. Kalau mau cerai harus banyak beberapa tahapan. Gitu ya. Terus aku udah laporan ke sana kesini pun ditolak. Jadi aku tuh sempat yang di masa itu teh pas bodo amat lah. Pasrah baiklah ada baliknya jarang gitu. Yang penting orang happy di dia kasar nama gitu. Jadi gini, kalau dia di sana ngelakuin kenakalan, aku pun sama. Cuman punten nakalnya aku ya nggak yang gimana, cuman kayak ya aku tuh ngabisin waktu sama teman-teman kayak pulang kerja, kayak hiburan karaoke. Gitu. Jujur lah kayak misalkan sampai ada sampai yang mabuk mah ya dulu ya masa-masanya teh yang makan akunya juga udah capek pusing ya sampai yang minum-minum kayak gitu mah oke iya aku akuin juga iya gitu dong. Dan karena aku tahu di sana pun dia juga gitu. Kalau selingkuh sama cewek beberapa kali banyaknya suka ngasih tahu di sana tuh dia bawa cewek, suka bawa bonceng cewek sama si A si B si C sampai kadang-kadang nggak ngelihat umur loh. Nah itu KDRT yang terparah itu yang itu? Enggak, ada lagi banyak. Yang gimana tuh? Kalau pulang, kalau yang di tempat kerja aku pernah dipukulin pakai helm. Iya, aku lagi di jalan tuh naik motor, enggak, pokoknya aku selama di KDRT sama dia itu sebenarnya masalahnya tuh sepele teh. Bukan ada masalah yang berat sebenarnya. Karena mungkin efeknya dianya abis itu. Jadi kalau di jalan ada yang keusik sedikit sama aku atau misalnya ada omongan aku yang dia nggak enak tuh, aku habis-habisan sampai teman-teman kerja aku pun ngeliat dulu aku diseret di tempat kerja terus dipukulin pakai helm, aku mau ditolongin sampai security turun dihalangin sama dia. Udah pada takut juga ya sama dia ya. Kamu ikut campur. Jadi kan mereka juga jadi bingung, akhirnya aku nangis ketahuan terus. Nah itu tapi dia tuh memang yang tadi kata Teteh bilang ya kalau di depan orang mah enggak ya, dia enggak cuman emosinya ke Teteh aja gitu ya. Gitu. Terus berapa kali sering lah kayak gitu sampai udah aku kosan pun pindah-pindah teh ya. Sampai ibu kosan aja dulu udah gemeter takut. Yang paling parahnya tuh waktu bapak lagi pulang. Kan bapak tuh pulang 2 tahun sekali. Pas pulang tuh biasa aja, biasalah dia nggak inilah. Pas mau berangkat lagi bapak ke sana kan minta diantar tuh ke bandara. Aku bilang ke dia belum balik, masih di sana, masih dinas. Aku bilang gini, aku mau nganter bapak besok mau berangkat lagi, harus nganterin ke bandara. Dia udah ngomong sama aku nggak akan ikut. Ya udah akhirnya kan kita cuman sekeluarga aja lah, pakai mobil satu berarti kan ya, karena cukupnya segitu. Tiba-tiba subuh-subuh dia pulang. Sedangkan satu mobil udah nggak cukup dong. Dia tuh pengen ikut. Terus? Dan gara-gara sepele lah ya, hal yang nyaman gitu ya. Intinya jadi kayak aku nggak boleh ikut
kalau dia nggak ikut ya udah aku juga nggak boleh. Terus Karena aku tuh udah bawa kayak buat makanan Iya, buat iya, bapak iya. ke sana. Aku mau nganterin ya udah gini aku bilang ya udah aku mau ke rumah dulu. Aku nganterin ini aja mau pamitan sama bapak. nggak boleh. Nggak boleh. Terus dianya bangun tidur. Aku diludahin teh, dicekek. Terus dikunci pintu. Dan kunci kosan itu disumputin biar aku nggak bisa keluar kabur. Ibu kosan di bawah tahu dong dengar. Cuma udah mau gimana lagi. Di situ aku sampai kipas angin rusak teh ketajong ya, terus ada jemuran anduk tuh potong, terus aku mah tetep kalau disiksa pasti udah dicekek gini ya, terus ditonjok sekali, udah ditanya sekali tuh ini bantal, aku mah selalu Dibekap. iya. Nah ini maaf ya Sampai Teh, aku jerit-jerit kalau seksualnya tapi normal kan, ada yang kalau kayak gitu tuh harus KDRT dulu gitu baru gitu, enggak ya kalau itu normal? Tapi enggak juga sih, emang jarang justru sama aku teh, karena mungkin kayaknya dia udah puas di luar. Jadi pulang juga ke aku tuh kayak enggak biasa aja, Firmada tetehnya gitu bawa bae gitu ya. Iya, gitu. Jadi ya itu dia nggak jarang kalau kayak gitu. Makanya mungkin aku nggak punya anak ya, alhamdulillahnya nggak dikasih anak gitu. Sempet aku kan ngedoanya gini, kalau aku punya anak mungkin ya udah aku jodohnya sama dia. Tapi kalau nggak dikasih anak, aku mau kapanpun aku harus bisa lepas dari dia. Tapi kan tiap laporan, aku tuh udah bikin laporan berapa kali ke kantor, ya aku sering diiniin terus, dibatalin terus, jadi dirujukin terus. Dari situ pas kejadian disiksa itu, aku nelpon ke ibu, bapak aja nyusul. Sampai ke bapak pun berani ngelawan. Sampai bilang ke bapak, nggak usah ikut campur katanya, ini urusan. Bapak kan bilang ini waktu udah berangkat ke bandara lah ya. Kasar nama kia mau rek pas emang kia deui urang rek gitu. Tapi dia tuh nggak paham. Aku tuh udah yang ini tuh udah sampai yang biru-biru ya ini tuh. Sampai sempat berdarah-darah, berdarah enggak, cuman jadi kayak biru-biru aja sih, memar aku banyaknya. Tapi itu dipukul sama helm ya? Dipukul sama helm ini tuh teh kena kepala. Makanya udahlah pokoknya itu kejadiannya paling parah banget. Itu udah yang sama bapak itu juga paling parah. Terus dari situ udah baikan lagi gitu lagi teh. Nah ini nyambung lagi nih ya ke yang episode pertama ini tentang anak itu. Iya. Itu gimana akhirnya tuh kan si anak tuh makin gede teh. Makin gede juga, itu udah berapa tahun lah ya, intinya aku KDRT-nya itu masih lanjut sering sebenarnya. Dia selingkuh dan segala macam, pokoknya mah itu ada lah beberapa. Dan akhirnya anak makin gede selalu nanya, Umi ayi dulu teh anak siapa sih? Kok orang teh bilang kayak teh Umi teh mama Dede, terus katanya teh apa teh Dede itu mirip mama. Terus dia bilang Dede mah udah gak setuju dari waktu itu Umi nikah sama si itu. Suka ngedoain cerai juga dia, karena dia nggak dekat sama anak aku teh. Aku harus dekat sama anaknya, sama keluarganya, tapi dia nggak bisa ke keluarga aku, nggak bisa ngambil hati keluarga aku. Gitu. Nah terus akhirnya pas anak bapaknya meninggal teh sebenarnya, kan udah meninggal kan. Jadi pas waktu itu tuh sempet anak masih kelas 5 atau kelas 6 ketemu dulu sama bapaknya itu di 2018 ketemu sama bapaknya, sebulan mau meninggal kalau nggak salah 2020 ya 2019, pokoknya antara 2000 gituan lah ya anaknya. Pokoknya pas kelas 6 SD nggak tahu kelas 1 SMP ya dulu teh, dia dikasih tahu dia pengen ketemu dulu sama anak itu, dia jadi hubungan baik sama aku teh, bapaknya anak. Mungkin dia juga mau karena mau meninggal ya. Dan istrinya dia tuh udah meninggal setahun sebelum dia meninggal. Jadi anaknya pun kasihan ya, itu anaknya yang cowok, jadi udah nggak punya ibu bapak. Baik-baik sama aku, dia minta maaf duluan sama aku. Ya kalau tingkahnya dia dulu tuh salah, ya udah sekarang saling maafin lah gitu. Akhirnya boleh nggak ketemu sama anak sekali lagi? Ditemuin lah sama aku. Terus kelas 6 SD tuh anaknya udah rada ngerti sih kayaknya, cuma dia tuh kayak ngehuleng gitu ya, kayak apa siapa sih ya gitu, tapi biasa sih gitu ya. Terus dia bilang udah tenang, kata si bapaknya anak tuh udah tenang katanya ya, semoga aku bilang semoga aku rumah tangganya
Baik-baik aja. lah. Karena memang sebenarnya aku juga cerita sih sama bapaknya anak ke almarhum teh, aku rumah tangga aku sebenarnya gini, aku minta maaf kalau memang aku takutnya gara-gara aku dosa juga sama bapaknya anak, jadi rumah tangga aku sama yang itu kayak gini terus gitu. Ya, aku sempet, tapi untung baik-baik sih teh sama dia gitu. Udah Nah, ketemu, udah nih sebulan kemudian meninggal atau seminggu kemudian gitu, lupa sih. Dibilangin ke anak gitu kalau Belum. ini belum. Om itu meninggal. Cuman anak aku tuh kayak udah feeling sih, dia lebih ke main feeling kayaknya, dia kayak nyambung-nyambungin cerita gitu. Aku tuh pengen ngasih tahu Dede ini meninggal gitu. Terus dibawalah pas hari ketiganya apa keberapanya. Karena mamahnya, aku kan ketemu sama mamahnya, sama keluarganya dia, dan aku tadinya malu teh karena kan dulu pernah keluarga aku gimana ke keluarganya gitu. Tapi pas saat itu mereka juga nerima aku dengan baik, sampai nanyain cucunya mana gitu. Nanti Mang kasih tahu, tapi mereka juga paham dengan keadaannya pas kayak gitu. Dibawalah anak aku dan untungnya baik-baiklah semua. Singkat cerita nih udah dari situ, di pas anak kelas 2 3 gitu. 2 tahun kemarin lah sebelum aku cerai sama itu. Dia nanya, Dede teh cenah berapa hari ini teh mikirin terus katanya teh, ayo Dede teh anak siapa? Kok kayak Dede teh ngerasa teh bener dah ini mah cenah Umi teh mamahnya Dede. Sama aku dibawa pergi teh, dibawa keluar, dibawa makan makan terus. Aku ngomong gini, kalau misalkan Dede kalau misalkan Umi mama Dede mau gimana? Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa, Dede mah senang. Aku kirain anak aku bakalan berontak atau marah atau jadi benci sama aku. Dan aku jujur lah sama dia, Dede, tapi ya udah Dede aja yang tahu, karena aku juga kan sama bapaknya Dedenya sama tante akunya nggak boleh dikasih tahu dulu, sebenarnya keluarga tuh nggak ada yang boleh aku ngasih tahu. Cuman karena anak udah gede teh, jadi ya udahlah ya, walaupun dia belum 17, tapi ya aku pikir cukup sih mungkin untuk dia gitu ya. Aku kasih udah dewasa. Aku kasih tahu. Ya udah akhirnya sebenarnya Dede tuh gini. Dede tuh anak mama. Pantesan Dede tuh kayak yang seneng aja kalau sama mama. Sampai sekarang pun jadi udah panggil mama. Terus tapi sampai sekarang juga keluarga nggak tahu? Nggak, tetap kalau depan keluarga Umi tetap. Tapi sekarang dia tuh udah berani yang kayak WA atau apa tuh mama. Dan dia udah bilang ke teman-temannya tuh, dia juga cerita kayaknya ke teman-teman sekolahnya gitu, ke teman-teman dekatnya kalau mamahnya dia tuh aku gitu. Nah ini Lur, kalau yang udah nonton video sebelumnya episode berapa ya lupa yang ini ada kisahnya nih ya, gitu. Sama ya. Cuman dia di posisi anaknya hampir sama banget sih itu posisinya. Makanya pas tahu dengar cerita Bella ya, aku nanya, kamu bener gini? Iya. Kok sama gitu? Ya, kamu tuh posisi anak mami loh gitu. Makanya ya makanya pas ngeliat dia juga aku tuh ikut sedih tuh, karena ya anakku juga kayak gini. Tapi sejauh ini menurut Teteh mental anak Teteh baik-baik aja kan? Untuk sekarang sih baik, cuman mungkin kayaknya dia juga kan karena tinggal di sana ya, jadi didikan keluarga aku tuh sama kayak ke aku dulu. Jadi ngekang teh, lebih ke ngekang. Mungkin jadi si anak tuh ke aku kayak yang selalu bilang gini, Dede mah nggak mau tinggal sama di sini, pengen sama mama aja. Kalau sama mama mungkin mama lebih ngerti. Jadi dia juga sekarang sama, makanya tapi aku selalu jadi kayak ngaca ya, ini gue dulu gitu. Iya, dan aku ngasih tahu tapi ke anak aku, Dede kamu tahu kan kalau pergaulan Dede kayak gini, kamu lihat mama kamu dulu kayak gimana. Dan untung anak aku tuh sampai sekarang dia tuh ngerti. Aku selalu ngasih tahu gini, Dede nggak mau kan kayak mama. Amit-amit, dia selalu bilangnya gitu ya. Amit-amit nggak mau. Jadi ya udah ya, jadi anak tuh, dan aku senengnya ya alhamdulillahnya tuh anak aku tuh nggak yang orang lain makan marah, nggak terima atau segala macam, enggak. Dia tuh yang nerima aja, seneng. Justru dia tuh lebih seneng sekarang kalau dia tuh udah regreg kali ya, dia tahu. Dan aku kasih tahu bapaknya udah meninggal. Kalau bapaknya tuh ini tapi udah meninggal dan begini dikasih tahu, pokoknya aku kasih tahu semuanya, dan dia tuh nerima teh, alhamdulillahnya ya. Ya sama kayak itu sama ya keren lah gitu. Tapi meskipun kita nggak tahu ya gitu, dalamnya tuh kayak gimana, ada perjalanan apa juga kita kan nggak pernah tahu juga. Nah berarti posisi sekarang Teteh tuh udah di posisi yang ternyaman ya sekarang, alhamdulillah karena sih, sudah lepas dari orang yang toksik 2021 gitu. Aku bisa lepas tes selama itu 8 tahun. Terus sama anak pun sudah udah terbuka. Nah berarti yang ketiga ini sekarang Teteh statusnya
Udah nikah lagi. Udah nikah lagi, alhamdulillah. Berarti sama orang baru ya. Orang baru. Jadi Ya, cerita sedikit ya, ya ini boleh ya. boleh. Karena pas sama yang ini pun sebenarnya mungkin kalau orang nyangka aku banyak selingkuh pas kejadian itu, ya aku mah terserah orang mau ngomong apa Ya, tentang aku gitu. Karena mungkin dulu kebanyakan aku kayak gitu juga, dan aku juga ngaca karena suami akunya juga gitu gitu. Kalau orang ada yang gini sih, ya biarin suaminya kayak gitu, yang penting kitanya bener. Kalau aku dulu nggak gitu teh, jadi aku pikir bukan dendam ya, aku tuh capek gitu. Karena aku pengen cerai Jadi nyari susah. kenyamanan Ya, sendiri aku lah nyari ya. kenyamanan Meskipun sendiri. itu tetap aja pembelaan Ya, kalau iya pasti ya. Kalau itu Ngebela. pembelaan Cuman gitu ya. ya aku pikir ya itu dengan cara kayak gitu ya aku bisa bisa lebih tenang, dan aku bisa lebih nyaman dengan dunia aku sendiri. Ya, ya, ya. Gitu sih, aku jujur kalau misalkan dijujurin orang kata orang, ah kamu selingkuh ya, gini 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 gini, kamu udah pantesan nih suami kamu disahkan. Banyak ya pas kejadian aku mau cerai itu orang-orang tuh banyak berasumsinya karena katanya ada akunya juga nggak bener lah, inilah itulah, itu mah terserah kataku juga. Aku Jadi mah intinya pandangan orang-orang tuh udah negatif aja ya. jelas Nah, itu tapi karena sekarang untuk yang sekarang tuh udah oke lah udah ya oke, karena pasangannya ya. dia tuh memang datang pas aku lagi perhara sama yang kemarin sama abang itu, karena aku udah memang mau cerai posisinya, cuman mungkin jalannya sih teh. Awalnya aku kenal dia yang aku nggak mikir bakalan jodoh loh sama yang ini, karena aku pikir dia cuman mau nolongin aku karena aku memang cerita sama dia. Aku cerita karena aku pengen pisah, tapi aku susah karena aku nggak ada power teh. Maksudnya aku mau lapor kemana, karena mau melapor kemana pun aku tetap dirujukin terus. Iya, iya, iya. Dan entah mungkin harus jalannya seperti ini gitu. Aku kenal sama dia tuh dia yang nyariin, sampai dia nyariin pengacara untuk aku cerai. Sampai ngebantuin ngejalanin. Tapi dia apa statusnya lajang? Lajang dong. Alhamdulillah ya. Karena bisa Dan alhamdulillahnya sampai sekarang pun dia sayang sama aku gitu. Dan jadi buruhnya ya tetap kayak buruh. walaupun mungkin orang bilang oh udah gara-gara selingkuh sama si ini, sama yang ini gitu. Tapi aku itu mah terserah kata aku juga, orang mau bilang apa sama aku teh. Dia mau bilang aku selingkuh gitu. Terus ini yang benernya kan aku yang ngerasain ya, karena orang lain mah nggak tahu aku tuh kayak gimana. Karena orang lain mungkin lihatnya dari luarnya aja gitu. Ya kita kalau mikirin omongan orang tuh capek ya, Capek, teh ya, gitu. Kita nggak akan ada habisnya. Kita stres tiap hari itu pasti gitu, karena kita sulit untuk menutup mulut orang-orang gitu ya. Udah banyak lah jadi ya buat aku lebih gitu amannya kita tutup telinga aja. Makanya dari situ ya udahlah bodo amat. Yang penting sekarang aku udah hidup lebih, alhamdulillah udah jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Karena ya aku pikir dengan umur aku yang sekarang udah bukan muda lagi teh. Udah mungkin dari umur 16 tahun aku udah hidup aku tuh, aku ngerasanya ya bukan hancur ya, aku tidak menyalahkan itu gitu. Tapi ya mungkin perjalanan hidup aku harus kayak gitu. Dari umur 16 sampai sekarang aku di 32, berapa tahun tuh aku? Udah banyak pahit, manis, asam, asinnya teh udah dimakan sendiri tuh udah benar gitu. Yang pengalaman apapun yang orang bilang belum apa-apa meren segitu, tapi yang aku yang ngejalaninnya tuh luar biasa. Wow. Luar biasa pokoknya. Ada pesan nggak untuk anak? Untuk anak aku, ya aku mau ngedoain anak aku ya, semoga dia jangan sampai kayak aku, karena aku udah ngasih tahu kan ke dia juga gitu. Terus jangan buat anak-anak zaman sekarang ya, aku pelajarannya gitu, kenal sama cowok tuh jangan segampang itu mungkin. Terus apalagi pergaulan sekarang teh tahu sendiri ya, semua orang teh udah yang di luar batas gitu. Jadi lebih hati-hati dan lebih memilih lagi. Jangan karena ngelihat laki-laki tuh karena jabatannya atau karena uangnya atau dari harta segala macam gitu ya. Tapi kita benar-benar lihat dari sifatnya dulu. Agamanya mungkin. Agamanya jelas. Nah, karena kalau otomatis kalau orang yang tahu agama tuh dia nggak mungkin kayak gitu. Meskipun dia tahu koridornya dia lah gitu. Dia pasti punya batasan lah untuk bagaimana berhubungan atau bagaimana. Nah, untuk orang tua. Untuk orang tua, ya makasih udah banyak support ya dari awal, walaupun kadang aku ada kecewa sama orang tua gitu ya. Tapi udah mau gimana pun mereka orang tua aku gitu. Mereka juga sampai sekarang terbaik lah buat aku, walaupun aku banyak ngebangkang, aku banyak ngecewain mereka gitu.
Tapi ya makasih, pokoknya makasih aja. Oke. Untuk X, Ya udahlah, kita kan udah masing-masing juga ya, udah yang dia juga mungkin udah punya kehidupan masing-masing. Ya udah, semoga dia juga rumah tangganya sama yang sekarang lebih baik gitu, jangan sampai keulang sama-sama Iya, aku gitu. Dan aku juga berharapnya aku sama suami aku sekarang juga hidup aku lebih baik, terus udah nggak usah macam-macam lagi lah, udah cukup, ibaratnya kenakalan akunya udah habis teh ya gitu, udah main-main dititik aku balik pun udah lah ya. habis gitu. Sekarang tinggal benernya sih udah tua juga, mau ngapain lagi gitu ya. Kan banyak tuh yang ya, ini mah ada cerita sedikit, kebanyakan ada justru yang nakalnya tuh baru sekarang gitu kan, Ya. justru kan sangat disayangkan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya aku udah nyoba semuanya, jadi buat apa lagi ya. Sekarang mah tinggal benernya aja lah. Aduh, terima kasih banyak ceritanya ini, seru, bukan seru sih ini, apa ya, Dramatis ya, dramatis banget. Dan yang kayak saya yakin sinetron. di luar sana juga pasti banyak lah ya yang di posisi Teteh, atau misalnya ada yang lebih perih mungkin gitu ya. Buat brother yang mau jadi narasumber nih ya, silakan chat admin di 0858 4026925. Kalau mau bercerita silakan mangga datang ke sini. Terus saya juga nggak lupa untuk ngingetin tetap subscribe juga channelnya, di share ke teman-temannya, karena banyak cerita-cerita yang apa ya tentang kehidupan Teh yang bisa diambil sisi baiknya, diambil positifnya gitu. Karena tujuan channel ini juga ingin berbagi pengalaman sama berbagi ilmu serta kebaikannya. Lalu saya pamit dulu ya. Gimana? Seru kan ceritanya? Ada banyak hal dan apa ya ilmu yang bisa didapat. Terus kita ambil positifnya. Ini berbagi juga untuk semua para orang tua. Jangan terlalu mengekang kepada anak, karena seperti pasir, semakin digenggam semakin berserakan. Jadi tarik ulur aja lah untuk ke anak-anak. Itu pelajarannya banyak sekali dari cerita yang barusan kita simak. Oke, Lur, saya pamit. Semoga kita diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Terus nonton semua video dari Kamar Biboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamar yuk.